I let me just get my room key. No, they can fly back later. The power. I can send someone to burn them for you. Everybody please remain calm and stay where you are. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Spy. Film ini menceritakan tentang analis CIA yang selalu bekerja di balik meja karena beliau ahli dalam hal peralatan berteknologi canggih. Namun ketika terjadi situasi genting, beliau pun menawarkan diri untuk menjadi mata-mata. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah villa dan sedang berlangsung pesta kecil yang dihadiri beberapa tamu penting. Lalu terlihat seorang pria yang merupakan agen CIA yang bernama Bradley Fine. Dan dengan sengaja Fine melemparkan gelas minumannya untuk mengalihkan perhatian para penjaga, sehingga dia bisa melanjutkan misinya tanpa terdeteksi. Kemudian Fine segera menyelinap ke ruang bawah tanah tempat di mana dia menemukan Tihomir Boyanov. Boyanov ini adalah seorang mafia senjata yang memiliki informasi vital mengenai lokasi bom nuklir yang sedang dicari oleh CIA. Lalu di situ Fine langsung menodongkan pistolnya ke arah Boyanov dan memaksanya agar mengungkapkan lokasi bom tersebut. Namun sebelum mendapatkan jawaban yang diinginkan, Fine yang sedang kurang sehat pun tiba-tiba bersin dan tanpa sengaja pelatuk pistolnya tertekan. Sementara itu, di lain sisi terlihat seorang wanita yang bernama Susan Cooper. Susan ini juga adalah seorang agen CIA yang sedang duduk di meja kerjanya memandu rekannya Fine melalui komunikasi suara. Ketika Susan menyaksikan kejadian tersebut di layar monitornya, dia terkejut karena peristiwa itu tidak sesuai dengan rencana awal mereka. Anak buah Boyanov yang mendengar suara tembakan pun segera bergegas menuju ruang bawah tanah untuk mengejar Fine. Sementara Susan terus memantau pergerakan mereka dan memandu Fine. Fine. Melihat Fine yang terpojok, Susan dengan sigap menggunakan drone untuk menghancurkan dermaga tersebut. Saat malam harinya, sebagai tanda terima kasih, Fine mengajak Susan untuk makan malam bersama di sebuah restoran mewah. Dalam suasana yang hangat dan akrab, Fine memberikan sebuah hadiah kepada Susan. Susan yang diam-diam menyimpan perasaan terhadap Fine, berharap hadiah tersebut adalah cincin berlian sebagai tanda cinta. Namun saat membuka kado itu, Susan melihat sebuah kalung berbentuk kue. Meskipun sedikit terkejut, Susan berusaha menyembunyikan kekecewaannya dan tersenyum menerima hadiah tersebut. Susan memang menyukai Fine, tetapi dia terlalu malu untuk mengungkapkan perasaannya, terutama karena Susan merasa kurang percaya diri dengan penampilannya. Meski begitu, Susan selalu setia dan siap apapun yang diperintahkan oleh Fine tanpa ragu. Beberapa hari kemudian, di markas CIA di Virginia, terlihat Susan, Fine, dan wakil direktur CIA yang bernama Elaine Crocker berkumpul untuk membahas perkembangan terbaru mengenai bom nuklir yang menjadi ancaman serius.
Berdasarkan hasil penyadapan tim mereka, diketahui bahwa bom tersebut sedang ditawar oleh beberapa mafia dengan harga tinggi. Ternyata selain Boyanov, ada satu orang lagi yang memiliki informasi penting mengenai lokasi bom tersebut, yaitu Raina, yang merupakan putri dari Boyanov. Mereka yang menyadari betapa gentingnya situasi ini, akhirnya CIA memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Kemudian di situ Fine diberi tugas penting untuk menangkap Raina dan menghentikan rencana mereka sebelum terlambat. Sementara itu, Susan dan rekannya yang bernama Nancy ditugaskan untuk bekerja di belakang layar dan hanya duduk di meja tanpa terjun langsung ke lapangan. Grab my things, Coop. Di sela tugasnya, Susan yang merasa hidupnya berantakan di usia 40 tahun ini dan masih sendiri, dia pun mencurahkan isi hatinya kepada Nancy. Di situ Susan mengakui kalau dia menyukai Fine, tetapi kurang percaya diri karena bentuk tubuhnya yang gemuk untuk mengungkapkan perasaannya kepada Fine. Lalu Nancy yang selalu mendukung sahabatnya itu, dia pun langsung memberikan saran kepada Susan tentang cara menarik perhatian Fine. Di situ Nancy mencoba meyakinkan Susan bahwa yang terpenting adalah kepercayaan diri dan bukan penampilan fisik semata. Meskipun begitu, Susan tetap sedih. Dulu dia berhenti mengajar untuk bergabung dengan CIA dengan harapan menjadi mata-mata hebat. Namun sekarang Susan merasa hidupnya tetap membosankan. Nancy yang penuh perhatian terus menghibur Susan dan meyakinkannya untuk tidak menyerah begitu saja. I'm gonna go home. Feel better. Oh, thank you. Yeah. Susan. Beberapa hari kemudian terlihat Fine memulai misinya dengan menyusup ke dalam rumah Raina. Susan tetap memberikan arahan dan memantau pergerakannya melalui monitor serta komunikasi suara. Meskipun Fine berhasil mengalahkan mereka, situasi berubah drastis ketika Raina muncul tiba-tiba dan langsung menembak Fine. Sambil menghadap kamera, Raina berbicara melalui komunikasi suara milik Fine dan dia menyampaikan pesan kepada Susan bahwa dirinya mengetahui identitas semua agen utama aktif di CIA. Masih diliputi kesedihan atas kematian Fine, Susan tanpa sengaja melihat nomor telepon di atas meja hias di rumah Raina melalui rekaman video tersebut. Dengan cepat, Susan meminta bantuan Nancy untuk melacak nomor tersebut. Lalu di sisi lain, Elaine mengadakan sebuah rapat darurat dengan beberapa agen utama termasuk Rick Ford untuk membahas bukti temuan Susan dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dalam rapat itu, Elaine menjelaskan bahwa Raina berencana menjual senjata nuklir taktis berskala kecil kepada organisasi teroria dan memanfaatkan Sergio De Luca untuk mencari pembeli. Elaine lalu menegaskan bahwa mereka membutuhkan seseorang untuk membuntuti De Luca tanpa terdeteksi karena Raina sudah mengetahui identitas beberapa agen aktif mereka. Susan yang merasa bersalah atas kegagalan sebelumnya, dia pun mulai memikirkan cara untuk mengambil peran lebih aktif dalam misi ini. Saat perdebatan memanas tentang siapa yang akan menjalankan misi tersebut, tiba-tiba Susan mengajukan diri untuk turun ke lapangan. Semua orang yang berada di situ termasuk Elaine langsung menolak usulan itu. Mereka meragukan kemampuan Susan dan menilai bahwa dirinya tidak cocok untuk tugas seberat ini. Namun Susan dengan gigih meyakinkan Elaine, dia memohon untuk diberikan kesempatan untuk menangkap De Luca dan menemukan nuklir tersebut. Demi membalaskan dendam atas kematian Fine dan setelah Elaine mempertimbangkan riwayat hidup Susan dan demi keselamatan para agen yang sudah dikenal oleh Raina, Elaine akhirnya memberikan persetujuannya. Namun dia juga memberikan batasan ketat. Susan hanya diizinkan untuk melacak dan melaporkan tanpa terlibat langsung dalam aksi apapun. Untuk penyamarannya kali ini, Susan diberikan identitas baru sebagai Carol Jenkins. Carol ini adalah seorang ibu tunggal dengan 4 anak yang sementara pindah dari Delaware. Elaine kemudian menjelaskan bahwa mereka telah menyiapkan tempat pengawasan di seberang kantor De Luca. Susan akan dilengkapi dengan alat penyadap dan diberikan akses penuh terhadap data dan komunikasi yang relevan. Elaine juga menekankan bahwa misi ini sangat penting karena mereka tidak bisa membiarkan senjata nuklir tersebut jatuh ke tangan teroria. Oleh karena itu, setiap langkah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebagai bagian dari persiapannya, Susan diminta agar menemui Patrick, petugas perlengkapan khusus untuk mendapatkan alat-alat yang akan digunakan di lapangan.
Setelah menemui Patrick di ruangannya, Patrick menunjukkan berbagai peralatan canggih termasuk peluit yang bisa menembakkan jarum beracun saat ditiup. Uniknya peluit ini hanya bisa dioperasikan menggunakan sidik jari Susan, sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain. Selain itu, Patrick juga membekali Susan dengan semprotan anti jamur yang ternyata memiliki kemampuan untuk membekukan dan melumpuhkan targetnya secara instan. Semua ini diberikan sebagai langkah antisipasi jika Susan menghadapi situasi berbahaya. Setelah segala persiapan matang, Susan memulai misinya dan terbang ke Paris dengan penyamaran yang telah direncanakan. Setibanya di hotel tempat dia menginap, Susan segera memasang alat komunikasi yang akan menghubungkannya dengan Nancy yang terus memantau setiap langkahnya selama misi berlangsung. Nancy, please tell me you can hear me. Don't worry. I'm here for you, okay? Everything's gonna be fine. Good night. Night. Namun saat Susan hendak beristirahat, tiba-tiba Ford muncul dan mengejutkannya. Ford datang bukan untuk membantu, melainkan untuk menyombongkan diri karena dia telah berhasil melakukan berbagai misi sukses yang pernah dia jalani. Dengan sinis, Ford meremehkan Susan dan menyatakan bahwa Susan tidak memiliki pengalaman sebagai agen di lapangan, dan Ford memprediksi bahwa Susan akan merusak misi ini. Meski merasa kesal dan sedikit tersinggung, Susan tetap berusaha tenang dan fokus pada tujuannya. Dia bertekad membuktikan bahwa dirinya mampu menjalankan misi ini dengan sukses, meski banyak yang meragukannya. Took this from you, Minibar. Jesus, you're intense. Keesokan harinya, Susan langsung menuju kantor De Luca, tetapi dia mendapati kantor tersebut sudah terbakar. Susan pun lalu berusaha mencari informasi lebih lanjut dan bertanya kepada seseorang di sekitar lokasi kejadian. Dan dia melihat seorang pria dalam foto yang menunjukkan bahwa pria itu berdiri di dekat lokasi saat kebakaran terjadi. Susan seketika segera meminta Nancy untuk mengidentifikasi pria di foto tersebut. Setelah itu, Susan pergi ke sebuah kafe yang terletak dekat dengan lokasi kebakaran. Saat hendak memesan makanan, Ford tiba-tiba muncul dan duduk tepat di hadapannya. Mereka kembali terlibat dalam perdebatan kecil di mana Ford menjelaskan bahwa dia juga sedang menjalani misi di Paris. Kesal dengan sikap Ford yang terus mengikutinya, Susan berusaha mengabaikannya. Untuk menghindari kecurigaan anak buah Reina, Ford akhirnya berpindah tempat duduk. Namun saat Ford meninggalkan kafe, Susan secara tidak sengaja melihat pria yang ada di foto sedang mengikuti Ford dan menukar tas ransel Ford tanpa sepengetahuannya. Lalu dengan cepat Susan mencoba memperingatkan Ford, tetapi dia sudah memasuki kerumunan yang ramai dan kehilangan jejak Ford di tengah keramaian. Tidak menyerah begitu saja, akhirnya Susan mengambil langkah berani naik ke atas panggung konser terdekat dan merampas mikrofon dari penyanyi untuk memperingatkan Ford tentang pertukaran tas tersebut. Ford yang mendengar peringatan Susan dan segera memeriksa isi tasnya. Betapa terkejutnya Ford saat menemukan sebuah bom waktu di dalam tas yang hanya memiliki beberapa detik sebelum meledak. Sementara itu, terlihat pria yang menukar tas ransel Ford memfoto Susan dari kejauhan. Menyadari hal tersebut, Susan langsung mengejar pria itu karena khawatir penyamarannya akan terbongkar. Susan pun mengejarnya hingga membawanya ke sebuah gedung tua. Susan yang terkejut seketika langsung mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke pria itu. Di situ Susan mengancam akan menembaknya, namun Susan tidak menyadari bahwa pistolnya tidak terisi peluru. Susan, what did you do? Saat kembali ke hotel, Susan memeriksa isi kamera milik pria tersebut. Dari rekaman yang ada di situ, dia mendapatkan petunjuk baru yang menjelaskan keterlibatan De Luca dalam konspirasi tersebut. Susan lalu menghubungi Elaine untuk memberikan bukti video itu kepadanya. Lalu dalam panggilan itu, Elaine memberikan identitas baru untuk Susan. Identitas baru kali ini untuk misi Susan selanjutnya, dan nama yang diberikan Elaine adalah Penny Morgan, seorang ibu rumah tangga yang bercerai di Loa. Thank you, ma'am.
Beberapa hari kemudian, Susan telah tiba di Roma, di mana dia langsung dijemput oleh seorang agen CIA yang bernama Aldo. Dengan penuh kewaspadaan, Aldo mengantar Susan ke lokasi keberadaan De Luca yang ternyata adalah sebuah kasino mewah. Ketika sampai di seberang jalan kasino mewah itu, Susan kemudian melihat De Luca memasuki gedung kasino itu dan segera menyusun rencana untuk menyusup ke dalamnya. I'll track DeLuca inside, then I'll report. Your cat lady look is not going to fit in there. I'm going in, Nancy. This is full-blown rogue. Saat malam harinya, Susan mencoba memasuki gedung kasino itu, tetapi usahanya terhenti karena namanya tidak tercantum di daftar tamu undangan. Susan yang hampir kehilangan kesempatan pun, dia kebingungan dan mencari cara untuk masuk. Namun tiba-tiba Ford muncul dengan sikap tenang dan mengatakan kepada petugas di situ bahwa Susan adalah kekasihnya. Meskipun Ford berhasil membantu Susan, ketegangan di antara mereka tidak bisa dihindari. Mereka kembali terlibat dalam perdebatan sengit dan Susan seketika merasa frustasi karena Ford terus mengikutinya dan beresiko membongkar penyamarannya. Lalu Ford berpendapat bahwa kehadirannya diperlukan untuk memastikan misi tetap aman. Namun sikap protektifnya justru memperkeruh situasi. Shit, stay away from me, Ford. And do not let DeLuca see. Shit's a real deal. Life and death. Rein it in, buddy. Okay? Saat sedang duduk di kerumunan para orang-orang elit, Susan tanpa sengaja melihat Reina juga berada di kasino tersebut. Kemudian dia memperhatikan dengan cermat dan melihat seorang pria mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Reina. Meski Susan menyimpan dendam atas kematian Fine, Susan tetap sadar bahwa Reina adalah satu-satunya orang yang mengetahui lokasi bom nuklir. Sebagai agen CIA, dia memutuskan untuk memberi peringatan kepada Susan dan dengan cepat menghampiri Reina lalu memberitahunya bahwa minuman tersebut telah dicampur sesuatu oleh seseorang. Mendengar hal itu, Reina langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pria tersebut. Dalam waktu singkat, pria itu berhasil diamankan dan untuk memastikan kebenaran ucapan Susan, Reina memaksa pria itu untuk meminum minuman yang sebelumnya dia campur. Fuck you, Reina. Sesaat setelah meminumnya, pria itu mate seketika dan membuktikan bahwa Susan berkata jujur. Meskipun tetap curiga, Reina mulai melihat Susan dalam sudut pandang yang berbeda. Namun di tengah-tengah situasi ini, Reina menyadari keberadaan Ford yang terus mengawasi dari kejauhan. Dengan cepat, Reina memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ford. Melihat situasi yang semakin kacau, Susan segera mengirim kode pesan darurat kepada Nancy untuk meminta bantuan CIA di Roma guna menyelamatkan Ford. Nancy meminta agen di Roma untuk mematikan listrik di kasino De Luca. Reina yang mulai mempercayai Susan, dia pun mengajaknya untuk berangkat ke Budapest dengan menggunakan jet pribadinya. Namun saat di tengah penerbangan, Reina yang masih mencurigai Susan ternyata telah mencampurkan obat bius ke dalam minuman Susan. Ketika Susan tidak sadarkan diri, Reina memeriksa isi tasnya dan dia hanya menemukan obat tidur serta semprotan anti jamur yang sebelumnya diberikan Patrick sebagai perlengkapan misi. Kemudian tiba-tiba salah satu anak buah Reina yang bernama Colin berkhianat. Jesus, Colin, what the fuck are you doing? Let's just say there's some people who really want what you're selling. Who paid you off, Colin? Lalu di situ dengan cepat Colin langsung menembak pegawai Reina dan pilot pesawat. Ketika Colin bersiap untuk menembak Reina, Susan yang mulai sadar dari pengaruh obat bius langsung bertindak cepat.
Setelah situasi terkendali, Susan mengambil alih kemudi pesawat untuk mencegahnya jatuh. Meskipun dia berhasil menyelamatkan nyawa Raina, Raina tetap menodongkan senjata ke arah Susan dan menuntut penjelasan tentang siapa sebenarnya dirinya. Dengan tenang, Susan mencoba meyakinkan Raina bahwa dia dibayar oleh ayah Raina untuk melindunginya dari bahaya. Melihat ketenangan dan keyakinan Susan itu, Raina akhirnya mempercayainya. Now let's go to Budapest. I need a fucking drink. Setibanya di Budapest, Susan mulai bertanya kepada Raina tentang rencana mereka selanjutnya dan siapa yang akan mereka temui. Raina lalu menjelaskan bahwa dia akan bertemu dengan calon pembeli bom nuklir. Jika penawaran yang ada tidak diubah, transaksi akan berlangsung keesokan harinya. Saat di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba terlihat seorang pria datang mendekat dan akan mengeluarkan sesuatu dari dalam jasnya. My business partner, so just focus on guarding my... Ternyata pria itu adalah salah satu pengawal Raina. Kemudian Raina memperkenalkan pria itu yang bernama Anton kepada Susan sebagai anggota tim pengamanan. Meski sempat salah paham, mereka melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat Raina menginap. Setelah memastikan Raina aman di kamarnya, Susan bersiap untuk melanjutkan misi dan menyusun strategi untuk menggagalkan transaksi bom nuklir yang direncanakan Raina. Setelah kembali ke kamarnya, Susan segera berkomunikasi dengan Nancy. Namun dia menyadari bahwa setiap sudut kamarnya dilengkapi dengan CCTV yang membuatnya merasa tidak aman. Untuk menjaga kerahasiaan, Susan memutuskan untuk keluar dari hotel tersebut agar dapat berbicara dengan Nancy tanpa diawasi. Ketika berjalan di luar, Susan tanpa diduga bertemu dengan Nancy yang ternyata dikirim oleh CIA untuk menemuinya setelah beberapa hari kehilangan kontak. Nancy lalu menjelaskan bahwa dia juga ditugaskan untuk membantu melindungi Susan dari ancaman yang semakin membahayakan. Namun, mereka pun dikejutkan dengan kehadiran Raina dan Anton di hadapan mereka. Saat situasi tampak terkendali, tiba-tiba sebuah mobil hitam mencurigakan datang dan seorang penyerang tidak dikenal langsung menembak ke arah Raina. Ketika mendekati mobil tersebut, Susan terkejut karena pelaku penembakan itu adalah Karen Walker yang juga seorang agen CIA. Saat Karen mencoba untuk menembak Susan, seorang penembak misterius muncul dan langsung menembak Karen terlebih dahulu. Dari informasi yang ditemukan setelah insiden itu, di situ terungkap bahwa Karen adalah agen ganda yang telah menjual identitas agen-agen aktif CIA kepada kelompok kriminal. Penemuan ini membuat misi Susan semakin beresiko, terutama karena Raina akan segera bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lia untuk melanjutkan transaksi bom nuklir. Sebelum pertemuan berlangsung, Raina menunjukkan foto Lia kepada Susan. Lalu Susan pun terkejut karena dia mengenali Lia sebagai seseorang yang bisa membongkar penyamarannya sebagai CIA. Dengan cepat, Susan merancang strategi untuk mengalihkan perhatian Raina agar pertemuan dengan Lia tidak terjadi demi menjaga penyamarannya dan melindungi misi mereka. Saat Susan berkomunikasi dengan Nancy untuk mengatur rencana, dia melihat Ford yang sedang menyamar di tengah keramaian. Susan yang kesal dengan kehadiran Ford yang terus mengganggu misinya, Susan segera menghampirinya dan seperti biasa mereka terlibat dalam pertengkaran sengit. You may have found one, but you cannot lose her. Sunglasses are not a cover. They're an accessory. God, you wish, Magnum. Di tengah-tengah argumen mereka, Susan tiba-tiba melihat Lia di antara kerumunan. Tanpa pikir panjang, Susan meminta Nancy agar membuat gangguan, sementara Susan mendekati Lia. Nancy, I got her. Meet me outside. You're coming with me.
Keseruan pertarungan tersebut pun tiba-tiba berakhir ketika Reina muncul. Kemudian dengan mengejutkan, Fine juga muncul dari balik bayangan. Susan seketika terkejut melihat bahwa Fine ternyata masih hidup. Wake up. Ketika sudah tersadar, Susan mendapati dirinya terikat di kursi dalam sebuah gudang. Di situ Reina yang kini mengetahui bahwa Susan adalah agen CIA, dia pun langsung mengungkapkan niatnya untuk menyiksa dan menjunuhnya. Dengan perkataan nada sinis, Reina juga menyebutkan bahwa Fine sekarang adalah kekasihnya, dan hal itu membuat Susan merasa dikhianati. Lalu Reina segera memerintahkan anak buahnya untuk memenjarakan Susan di ruangan lain yang gelap. Ketika Susan sudah dibawa ke ruangan tersebut, dia terkejut ketika menemukan Aldo, rekan sesama agen CIA yang juga terikat. I failed. Don't be downhearted. Namun tidak lama kemudian Fine muncul di ruangan tersebut. Di situ Fine menjelaskan bahwa dia terpaksa berpura-pura berkhianat demi mendapatkan kepercayaan Reina, termasuk memalsukan kematiannya. Dia juga mengatakan bahwa dia telah mengacak sinyal keamanan dan menembak kamera pengintai untuk mengelabui Reina. Fine juga mengaku bahwa dialah yang sebenarnya telah menembak Karen, bukan orang lain, demi melindungi misinya. Fine memberitahu Susan bahwa Reina dan anak buahnya berencana membawa Susan ke Villa De Luca untuk menyelesaikan transaksi bom nuklir. You're perfect, goddammit. Undercover. I really thought you was more experienced than that. Hang tight. Mendengar hal ini, Susan dan Aldo bekerja sama untuk melepaskan diri dari ikatan mereka. Akhirnya mereka berhasil membebaskan diri. Susan kemudian menarik perhatian dua penjaga di luar ruangan. Tidak lama setelah itu, Susan pun tiba di villa milik De Luca. Ketika anak buah De Luca mendekati mobil untuk memeriksanya, mereka terkejut mendapati bahwa itu hanya jebakan pengalihan. Dengan situasi kacau, Susan berhasil menyelinap masuk ke dalam villa melalui pintu belakang. Di dalam villa terlihat De Luca menyambut kedatangan Reina dan Fine dengan dingin. Setelah mengetahui bahwa Fine adalah agen CIA, De Luca memutuskan untuk membatalkan transaksinya. Di situ juga De Luca memerintahkan para anak buahnya untuk mengeksekusi Fine. Reina yang sangat mencintai Fine, dengan panik dia pun mencoba meyakinkan De Luca bahwa Fine telah berkhianat dari CIA dan kini bekerja hanya untuknya. Namun De Luca tidak percaya dan tetap memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Fine. Di tengah ketegangan antara mereka, tiba-tiba Susan muncul dan langsung menodongkan senjata ke arah De Luca. Kemudian Susan mengancam akan menembaknya jika tetap bersikeras ingin menjunuh Fine. Namun De Luca tidak menghiraukan ancaman Susan. Dan tidak lama kemudian seorang pria calon pembeli datang yang bernama Solsa Dudaev dan langsung menunjukkan berlian senilai 100 juta euro sebagai pembayaran. Setelah memeriksa keaslian berlian tersebut, De Luca memerintahkan Reina untuk menyerahkan bom nuklir kepada Dudaev. Lalu Reina kemudian mengambil bom nuklir yang ternyata dia sembunyikan di bagasi mobilnya yang hanya bisa dibuka dengan sidik jarinya. Conducting business. Namun saat Reina membuka bom tersebut, De Luca tiba-tiba menembak Dudaev dan memerintahkan anak buahnya untuk mengambil bom dan berlian tersebut agar dibawa ke helikopternya. Lalu di situ De Luca mengatakan bahwa dia memiliki calon pembeli lain yang bersedia membayar 500 juta euro untuk bom tersebut dengan rencana menggunakannya untuk meledakkan New York dalam waktu seminggu. Saat De Luca bersiap menembak Reina, Ford tiba-tiba muncul dan dengan cerobohnya, jaket Ford tersangkut di pintu hingga membuatnya terjatuh dan pingsan.
Melihat situasi semakin memburuk, Susan dengan sigap mengambil pistol yang tergeletak di lantai dan menghabisi anak buah De Luca satu persatu. Hurry up! No! I've got this. I've done this before. How are you gonna fuck this up? What the hell are you doing? Your hand off my boobs! I'm gonna report you to HR. Akhirnya Susan berhasil naik ke helikopter. Dalam tindakan putus asa karena Susan telah terpojok, dia pun mengambil keputusan berani untuk melemparkan berlian serta bom nuklir tersebut ke danau dan memastikan keduanya tidak bisa digunakan oleh siapapun. De Luca yang marah mencoba untuk menembak Susan. Sorry, Spy. Die. I just shot a man! Susan segera mengambil alih kemudi helikopter dan berhasil mendarat dengan selamat. Setelah tiba di daratan, petugas segera mengamankan bom nuklir dan Raina pun akhirnya ditangkap. Meskipun demikian, terlihat bahwa Raina mulai menyukai Susan yang masih fokus pada misinya. Lalu terlihat Aldo kemudian menghampiri Susan dan mengatakan bahwa nama aslinya adalah Albert. Dia sebenarnya bekerja sebagai agen MI6. Di situ Albert meminta maaf atas perilaku menyebalkan selama penyamarannya dan dia mengundang Susan untuk makan malam bersamanya saat dia berada di London nanti sebagai bentuk permintaan maafnya. Tidak lama setelah itu, Elaine menemui Susan dan mengatakan rasa kagumnya atas keberaniannya. Lalu Elaine menginformasikan bahwa Susan akan tetap bekerja di lapangan dan besok akan ditugaskan ke Praha untuk misi berikutnya. Dan tidak lupa, Elaine memberikan berkas nama samaran kepada Susan. Setelah Elaine pergi meninggalkan mereka, Fine mengajak Susan untuk makan malam bersamanya. Namun Susan menolaknya dan memilih untuk menghabiskan malam bersama Nancy. Lalu Ford tiba-tiba muncul setelah sebelumnya selalu meremehkan Susan. Kini dia mulai mengakui kehebatan Susan dan merasa terkesan dengan apa yang telah dilakukannya. Keesokan paginya, Susan terbangun dari tidurnya dan terkejut ketika melihat Ford telah berada di sampingnya. Ford dengan wajah sedikit malu, dia pun mengungkapkan bahwa dia menyukai Susan. Susan yang mendengarnya pun seketika terkejut dan menyadari bahwa dia sudah tidur dengan Ford semalam.